dia suddenly text me, "Can you help me sell my body?" What? You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe. Gue match sama cowok pernah. Gue nggak tahu kok dia cowok. Mungkin teman gue ini berbeda loh sama foto profilnya gitu. Saya kira dia makan, habis itu ditinggalin sama cowoknya. Itu makin buat gue trauma tentang cowok gitu. Tahun lalu gue hampir nikah sama cowok dari London. Terus dia datang, and then dia langsung pulang ke London lagi. Kayak dia bikin London Jakarta tuh kayak Bandung Jakarta. Anjay. Tangan dong ah, so sweet banget gitu. Sampai di depan rumah gue, dia tuh nggak ngebiarin gue untuk keluar gitu. Kayak dia kunci semua pintu mobil, boleh kiss dulu nggak? Jadi dia minta gue untuk cium dia. Hai, kenalin nama gue Putri Bintang, usia gue udah banyak lah intinya ya. Nama gue Ksatria, umur gue 22 tahun. Hai, nama gue Senja, usia gue 30 tahun. Nama saya Farel Sigit, umur saya 21 tahun. Nama gue Ebel, umur gue 25 tahun. Halo, gue Rino. Gue 28 tahun, gue tinggal di Jakarta. Hai, nama aku MJ, terus umur gue sekitar 28 tahun. Buat gue sih lebih banyak positifnya ya dibanding negatifnya. Karena dari dating apps gue lebih banyak dapet temen. Kalau menurut gue sih banyak positifnya sih. Karena bisa kenal orang baru, bisa memperbanyak networking juga. Kalau untuk gue sendiri yang penggiat dating apps banget, lebih banyak baiknya. Karena gue pernah dapat 3 kerjaan dari dating apps. Ada baiknya, ada buruknya. Yang baiknya itu ya karena gue juga gue ngelukis. Ada sebagian kadang gue ketemu sama kolektor gitu. Karena gue kalau misalkan main di dating apps, gue sebenarnya nggak mencari yang namanya FWB, ONS dan segala macam. Gue lebih kayak obrolan yang lebih berbobot aja sih. Atau kayak sometimes gue tuh kayak lack of romance aja gitu. Ngobrol ya cuman sekedar ngobrol aja. Baik sih, karena aku nggak punya teman di sini. So it's very simple for me to find friends here. And juga aku juga lagi cari kerja. You know, you can meet people, network with people from the dating app. So yeah, it's pretty good. Depend on perspektif orang sih ya. Kalau menurut gue pribadi kayak baik deh. Yang gue alami sih buruk. Seingat gue ya, kan itu udah lama banget ya, waktu gue SMP. Gue main dating apps tuh, kayak di situ tuh isinya cuma cowok-cowok pingin. You know what I mean? Waktu single gue sesering itu, kayak baru bangun tidur pun yang gue periksa tuh pasti dating apps. Sering banget. Untuk sekarang nggak, tapi pernah pakai. Kalau untuk sekarang, akhir-akhir ini mungkin 2 hari sekali sih. Sebelumnya nggak sesering itu sih. Sekarang lebih sering karena gue konten juga di Instagram soal dating apps. Kalau single sering. Kalau punya mungkin bisa nggak sih. Paling ya kalau bosan aja. Ya sering, especially pas balik ke Indonesia sampai setiap hari. Karena dulu pas aku kecil aku tinggal di Malaysia, jadi sekarang nggak punya teman di sini, jadi easy to find friends here with the dating apps. Kalau umur gue 21 kayak gue sering banget deh tuh main dating apps karena gue baru mulai setahun yang lalu, kayak cukup jarang sih. 2-3 kali per minggu. Gue download 1 dating apps, abis itu gue main terus chat cuma kayak beberapa cowok, 2 atau 3 cowok gitu, dan ternyata pemikiran mereka tuh sama gitu loh, bukan buat cari temen chattingan atau buat ngisi satu sama lain. Pemikiran mereka ya begitu. Jadi gue stop itu semua. Jadi pengalaman buruk ya, waktu itu gue kenalan sama satu cowok. Terus dia sering banget ngajak gue ketemu, tapi gue nya nggak bisa. Bukan karena apa-apa sih, emang nggak bisa aja gitu, kayak nggak seru aja. Terus nggak sengaja
gue sama dia tuh satu tempat kerja, gue lagi ada kerjaan, dia juga sama. Terus kita sama-sama lihat Insta story. Terus kayak dia nanya, lu di sini gitu-gitu, sampai akhirnya gue memutuskan untuk oke, ya udah kita pulang bareng gitu. Tapi dia maksa untuk ngajak nongkrong dulu, ngajak makan dulu, tapi gue karena udah capek dan gue males, jadi kayak udah pulang aja, anterin gue pulang aja, kita bisa ketemuan lagi nanti. Nah, sampai di depan rumah gue, dia tuh nggak ngebiarin gue untuk keluar gitu. Kayak dia kunci semua pintu mobil, terus kayak gue nanya, gue udah sampai nih, gue mau keluar, terus dia bilang, boleh kiss dulu nggak? Jadi dia minta gue untuk cium dia, terus gue nggak mau. Terus dia nawar kayak, ya udah deh kiss pipi gue aja, terus gue nggak mau. Terus akhirnya kayak, ya udah peluk gue aja deh. Terus akhirnya ya udah gue peluk, karena di situ posisinya gue sendiri, nggak ada orang lewat juga karena udah malam. Terus akhirnya dibukain sampai pas gue turun dari mobil tuh langsung gue blok semuanya. Udah sih itu doang paling. Gue match sama cowok pernah. Gue nggak tahu kok dia cowok, tapi setelah gue chat lagi ternyata dia cowok. Pernah. Gue nemu mantan saudara gue sendiri pernah. Terus gue juga match sama cewek yang udah punya pacar juga pernah. Sampai akhirnya attach sama dia juga pernah juga sih. Pengalaman seru dan yang nggak bisa gue lupain. Yang nggak bisa gue lupain nih. Tahun lalu gue hampir nikah sama cowok dari London, tapi nggak jadi. Itu nggak bisa gue lupain, bangsat banget emang. Gue ketemunya di Tinder, LDR 6 bulan pertama, tapi udah jadian. Terus habis itu dia datang ketemu gue hanya untuk 5 days, and then dia langsung pulang ke London lagi. Kayak dia bikin London Jakarta tuh kayak Bandung Jakarta. Anjay, tangan dong so sweet banget gitu. Kalau yang buruk bukan di gue, cuman ada di teman-teman cewek gue nih di sekitar gue yang suka mau aja diajak cowok meet up, tapi mereka malah ngerjain cowok. Kayak gue ketemu sama si Andi, tapi yang datang tuh bukan cuman gue doang. Gue bawa rombongan nih, jadi kayak dia bayar bill untuk gue dan teman-teman gue, jadi kayak sama aja dikerjain gak sih? Pernah ke swipe sama cewek yang umurnya tuh jauh banget ya, MILF lah. Terus udah gitu waktu gue jalan ya sama dia memang gak sesuai sama di foto. Terus juga gak banget sih, bau. Badannya bau maksudnya. Bulan lalu aku ketemu satu cewek di Bumble, and ya kita exchange Instagram. Dan terus 2 minggu lalu, dia suddenly text me, "Can you help me sell my body?" Then at first I was like, "What?" Belum pernah ada. Selama ketemu mereka desain aja sih. Kayak misalnya, mungkin gue orangnya terlalu polos kali ya. Tiba-tiba ketemu orang yang asal nyeblak gitu, terus ngomong yang tanpa filter ya, sakit juga. Kayak gitulah kira-kira. Tapi gue boleh cerita, temen gue ketemu sama cowok gitu kan, dari dating apps gitu. Dijemput di rumahnya, terus habis itu mungkin temen gue ini berbeda loh sama foto profilnya gitu. Terus akhirnya dia makan, habis itu ditinggalin sama cowoknya. Itu makin buat gue trauma tentang cowok gitu. Karena gue ngerasa itu, lo gak menghargai sebagai wanita gitu. Gue sebagai wanita gue gak merasa dihargai di situ gitu. Jadi menurut gue, stigma cowok tuh kalau cewek main dating apps tuh negatif aja gitu. Menurut gue ya. Paling minta tukeran Instagram gitu. Kalau misalkan cowok atau cewek yang bilang, gue lagi deaktif Instagram, mendingan gak usah. Karena itu bohong. Jadi kayak dia bilang, gue lagi gak main Instagram, gini. Terus karena biasa lah ya, jiwa-jiwa kepo-nya cewek, sampai akhirnya ketemu, ya banyaknya kayak gitu. Dia udah punya tunangan, dia udah mau nikah, dia udah punya istri, kayak gitu. Terus kayak dia pasti gak real, itu pasti udah backlist aja. Yang pasti harus ingat stranger danger, jadi lu harus hati-hati sama orang yang match sama lu di dating apps. Terus kalau misalnya tujuan lu untuk perbanyak teman, untuk sekarang kan juga kita nggak bisa keluar-keluar, jadi dating apps tuh salah satu platform yang cocok buat lu memperbanyak koneksi juga. Sama ya, nyari serunya aja lah di dating apps, jangan serius-serius banget. Ya pinter-pinternya aja sih ya, karena kita kan nggak tahu orang di luar sana seperti apa. For me, anak sekarang harus not take dating apps too seriously. Kan itu juga strangers. Yeah, but that's stupid because I
give duit, tapi untuk kenalan atau apa, don't take it too seriously, don't date kecepatan karena itu juga orang random. So just take it slow, friends first, and that's it. Yeah. Terus nggak penting, nggak usah jalanin yang real aja. Nggak usah install banyak-banyak, satu aja cukup. Waktu lo harus lebih banyak di daily routine lo, bukan di 2 jari lo. Tips and trick aman. Kalau dari gue yang sering upload teks lo semua tanpa sensor, foto dan nama lo. Jadi just be nice, jangan sampai nyakitin perasaan orang karena rambut sama hitam, hati kita ada yang tahu. Jadi please, baik-baik aja deh ngomong sama orang daripada lo dipermalukan, karena mostly yang gue post, kayak let's say namanya Daryl. Terus kayak nanti pasti ada yang reply, itu teman gue, dia pernah match sama gue, dia pernah ngajak. Pasti selalu ada yang kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai you're the next. So please be nice to me.